السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim, karya Al-Ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita berhenti sebelumnya di dalam pembahasan yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Kita sudah membahas tentang keutamaan ilmu yang tercantum dalam Al-Quran, kemudian yang tercantum dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas masih tentang keutamaan ilmu yang tercantum dalam athar-athar dari para salafus saleh. Penulis membawakan 16 athar. 16 athar, 5 asar dari sahabat dan sisanya dari tabi'in dan sesudahnya. Athar yang pertama, wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Ali radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keempat, termasuk dari Khulafaur Rasyidin, dan beliau wafat pada tahun 40 Hijriah di bulan Ramadan tanggal 21. Beliau berkata, kafa bil ilmi syarafan an yaddaziyahu man la yuhsinuhu. Cukuplah ilmu itu sebagai satu kemuliaan ketika ada orang-orang yang mengaku
bahwasanya mereka itu sangatlah cakap dalam ilmu. Wa yafraha idza nusiba ilaih. Cukuplah ilmu sebagai satu kemuliaan ketika seseorang itu bergembira dan berbahagia ketika dia dinisbatkan kepada ilmu. Wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fih. Dan cukuplah kejahilan itu sebagai satu celaan ketika orang-orang yang memiliki kejahilan mereka berupaya berlepas diri dari kejahilan tersebut. Dan ini disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Sehingga dalam akhir ini sangatlah jelas keutamaan ilmu dan tercelaknya kebodohan. Sehingga dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, cukuplah orang itu menjadi celaan ketika dia dinisbatkan kepada kejahilan. Sehingga dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, hal ini adalah sebagai ketika membahas tentang ilmu sebagai keutamaan ilmu. Athar yang kedua, penulis mengatakan, wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, khairul mawahibi al-aqlu wa syarrul masaibi al-jahlu. Sebaik-baik pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah akal. Yang kemudian akal tersebut berkhidmat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sehingga menafikan dari dirinya kejahilan. Wa syarrul masaibi al-jahlu. Dan musibah yang paling jelek adalah kejahilan. Sehingga seorang ketika di dalam kegelapan kejahilan, dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Akhir yang ketiga, wa qala Abu Muslim al-Khawlani, berkata Abu Muslim al-Khawlani, salah seorang tabi'in besar yang wafat pada tahun 62 Hijriah di negeri Syam. Ada yang ingat siapa itu Abu Muslim al-Khawlani? Ada yang ingat? Orang dari negeri Yaman yang dia pernah dibakar oleh seorang nabi palsu yang bernama Al-Aswad Al-Unsi, kemudian keluar dari perapian tersebut dalam keadaan sehat walafiat. Inilah dia Abu Muslim Al-Khawlani yang dipeluk oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menangis ketika bertemu dengannya. Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, al-ulama'u fil ardi mithlu nujum fis sama'. Ulama di muka bumi seperti bintang-bintang di langit. Idza bada'u nasi ihtadaw biha. Apabila bintang-bintang tersebut nampak untuk manusia, maka manusia bisa mengambil petunjuk dari ulama tersebut. Ulama seperti bintang-bintang di langit. Ketika manusia melakukan perjalanan di kegelapan malam, maka mereka mengandalkan bintang-bintang untuk petunjuk arah. Mana selatan, mana utara, mana timur, mana barat. Mengandalkan apa? Bintang.
wa idza khafiyat 'alaihim tahayyaru, dan apabila bintang-bintang tersebut tertutupi awan ataupun tidak mereka lihat, maka manusia yang berjalan di dalam kegelapan malam, maka mereka akan kebingungan, tidak tahu mau mencari arah kemana mereka akan bertanya. Maka ketika Imam, seorang tabi'in besar, Abu Muslim Al-Khawlani, menyamakan para ulama dengan bintang-bintang yang ada di langit, maka memiliki kesesuaian yang sangat tepat sekali. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang di langit untuk apa? Yang pertama, untuk sebagai perhiasan. Perhiasan. Yang kedua, sebagai petunjuk arah. Yang ketiga, bintang-bintang ini Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk merajam syaitan-syaitan yang mana mereka berupaya untuk mencuri kabar dari langit. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Al-Mulk ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan pelita-pelita, yaitu bintang. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Dan kami jadikan hal tersebut, bintang-bintang tersebut, untuk merajam, untuk menyambit syaitan-syaitan yang mana mereka berupaya untuk mendapatkan kabar dari langit. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala katakan yang berkaitan bahwasanya bintang-bintang itu sebagai petunjuk arah ketika seorang melakukan perjalanan di muka bumi. Dalam surat An-Nahl ayat 15 dan 16 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Allah katakan, dan kami tancapkan di muka bumi gunung-gunung supaya bumi tersebut tidak goncang. Wa anharan, dan kami berikan sungai-sungai dan jalan-jalan, la'allakum tahtadun, agar kalian mengerti arah. Ketika mau melakukan perjalanan ke utara, mungkin patokannya sungai ini, mungkin patokannya gunung ini pada zaman dahulu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hal ini sebagai karunia yang Allah berikan kepada manusia. Karena surat An-Nahl, surat yang ke-16 ini disebut juga dengan surat An-Nahl, disebut juga dengan surat An-Ni'am. Apa An-Ni'am? Karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan gunung supaya bumi itu kokoh, tidak goncang. Diberikannya sungai, diberikan juga jalan-jalan, la'allakum tahtadun, agar kalian mengerti arah. Wa alamatin, dan itu semua adalah tanda-tanda. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka pun mendapatkan petunjuk jalan. Artinya ketika siang hari mereka menjadikan patokannya apa? Sesuatu yang bisa mereka lihat, seperti gunung, seperti sungai. Akan tetapi ketika malam hari, yang bisa dijadikan petunjuk jalan oleh mereka yang mengeluarkan sinar,
yaitu bintang-bintang. Maka para ulama pun demikian. Mereka adalah perhiasan di muka bumi. Mereka adalah petunjuk jalan manusia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka adalah perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka menjelaskan bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana menjauh dari larangan-larangan Allah, maka para ulama ketika mereka menyampaikan apa yang mereka miliki berupa Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu adalah petunjuk bukan hanya untuk kehidupan mereka, akan tapi untuk hati-hati manusia, sehingga hati-hati manusia mendapatkan ketenangan, mendapatkan sakinah, dan mendapatkan surga dunia berupa ketenangan yang tidak akan didapat kecuali oleh orang-orang yang mereka mendapatkan iman dan mendapatkan Islam yang benar. Dan bintang-bintang juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk melempar syaitan yang mereka berupaya untuk mendapatkan kabar-kabar dari langit. Dan para ulama pun demikian. Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka mendapatkan kebatilan di hadapan mereka, mereka mendapatkan kesesatan di hadapan mereka, mereka mendengarkan pendapat-pendapat ataupun ra'yi-ra'yi yang berbeda dengan Al-Quran dan As-Sunnah ataupun jauh dari cahaya Al-Quran dan As-Sunnah, maka para ulama menjelaskan bahwasanya hal tersebut adalah hal yang batil, sehingga manusia dan kaum muslimin waspada dari hal tersebut. Asar yang keempat ya. Wa qala Abul Aswadi Ad-Du'ali, berkata Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad adalah namanya Ghalib ibn Amr bin Sufyan Al-Qanani Ad-Du'ali. Beliau disebutkan sebagai mukhadram. Begitu juga Abu Muslim Al-Khawlani sebagai mukhadram, orang yang lahir pada zamannya Nabi dan satu zaman dengan Nabi, beriman akan tetapi tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang disebutkan orang yang pertama kali mengeluarkan ide untuk supaya ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab dijaga. Ada pendapat yang berbeda, ada yang mengatakan Ali radhiyallahu anhu yang merintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali bertanya kepada anaknya ataupun putrinya berkata kepada Abul Aswad Ad-Du'ali dengan mengatakan ma ajmalus sama. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan an-nujum. Putrinya berkata kepada Abul Aswad, wahai bapakku, alangkah indahnya langit ini di malam hari ini. Ketika memuji seseorang dalam bahasa Arab harusnya menggunakan ma ajmal sama, akan tetapi lamnya dhammah sehingga artinya bertanya. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali ketika mendengar putrinya mengatakan demikian dan memahaminya sebagai pertanyaan, maka dijawab bintang. Maka si putri mengatakan, tidak wahai ayahku, saya tidak ingin bertanya, akan tapi saya ingin terkagum-kagum dengan keindahan malam ini. Maka pada saat itulah Abul Aswad Ad-Du'ali langsung datang kepada Ali radhiyallahu anhu dan beliau meminta supaya ilmu bahasa Arab harus dijaga, sehingga ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu tidak luntur ketika orang-orang Arab bergaul dengan orang-orang non-Arab. Dan ini juga termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala
terhadap bahasa Arab, terhadap bahasa Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, menunjukkan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang paling istimewa, yang bahasa yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih bahasa Arab itu darinya nabinya bertutur kata. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Sehingga dengan adanya bahasa Arab, dengan adanya Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dengan bahasa Arab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga hadis-hadis Nabi, dan di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga bahasa Arab. Sehingga satu-satunya bahasa yang dari zaman jahiliyah, mungkin anggaplah 1500 tahun yang lalu, sampai sekarang itu masih terjaga cuma bahasa Arab. Cuma bahasa Arab. Mungkin bahasa Indonesia juga berbeda antara 50 tahun yang lalu dengan sekarang. Benar nggak? Atau bahasa Inggris juga sama. Akan tapi bahasa Arab dari zaman sebelum Nabi lahir sampai sekarang masih sama, masih dijaga. Karena ini termasuk bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk yang memberikan ijtihad kepada Ali radhiyallahu anhu supaya dikumpulkan kaidah-kaidah bahasa Arab, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali. Dan beliau pun termasuk orang-orang yang memiliki ijtihad supaya Al-Quran ini diberi titik. Jadi ta titiknya 2, ba titiknya 1 di bawah, ya titiknya 2 di bawah. Itu pada zaman khalifah tidak ada titik. Tulisannya tulisan tapi tidak ada titik. Tapi bisa dibaca. Kalau zamannya Nabi gimana? Orang Arab ummiyah, kaum ummatul ummiyah, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sehingga sebagian besar dari mereka tidak bisa membaca dan menulis. Hanya sedikit orang yang bisa membaca dan menulis. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali inilah yang memiliki ijtihad supaya Al-Quran yang dengannya orang-orang A'jam itu membaca Al-Quranul Karim ditulis titik-titiknya, sehingga orang-orang non-Arab bisa membedakan mana ba, mana ta, mana maitha. Beliau mengatakan banyak sekali keutamaan-keutamaan dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Dan beliau wafat pada tahun 69 Hijriyah. Laisa syai'un a'azza minal ilmi. Tidak ada satu apapun yang lebih mulia daripada ilmu. Al-muluku hukamun 'alan nas. Manusia, raja-raja adalah mereka sebagai hakim dan pemimpin terhadap manusia. Wal ulama'u hukamun 'alal muluk, dan para ulama mereka adalah hukam untuk para raja. Jadi di hadits ini atau di athar ini disebutkan tentang keutamaan ilmu, bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Apapun juga yang paling mulia adalah ilmu, yang dengannya seorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya raja-raja adalah pemimpin untuk manusia. Artinya
raja-raja mereka memiliki kekuasaan terhadap manusia. Perintah-perintahnya akanlah dilaksanakan oleh manusia. Wal ulama hukamun 'alal muluk, dan para ulama mereka juga adalah hukam atas raja-raja. Akan tetapi hukam yang dimiliki oleh para raja dan hukam yang dimiliki oleh para ulama ini berbeda. Para ulama mereka sebagai hukam ketika memberikan saran saja, memberikan nasihat saja kepada para raja. Karena di zaman awal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tidaklah ada seorang menjadi pemimpin kecuali dia itu adalah seorang ahli agama. Seperti siapa? Seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali radhiyallahu anhum. Mereka para pemimpin dan mereka adalah orang-orang yang alim pada zamannya. Akan tetapi dengan berlalunya waktu, maka terpisahlah dua keutamaan ini. Ketika seorang menjadi pemimpin, maka terkadang mereka bukanlah menjadi ahli agama. Sehingga pada zaman awal-awal Islam, maka ketika seorang menjadi pemimpin, maka dialah yang menjadi khatib. Baik khatib Jumat ataupun khatib Al-Id. Ketika seorang menjadi gubernur, menjadi misalnya gubernur kebanyakan, menjadi amir, maka mereka lah yang akan menjadi khatib. Karena mereka memiliki kapasitas sebagai ahli agama. Adapun pada zaman setelahnya maka berpisah dua hal ini, antara ilmu dan kepemimpinan. Maka muluk hukam yang dimiliki oleh muluk adalah kekuasaan. Adapun hukam yang disematkan terhadap ulama artinya mereka memberikan saran kepada para raja. Apabila diterima maka alhamdulillah, apabila tidak diterima maka telah lepas tanggungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang berikutnya, athar yang berikutnya, afan. An waqala Wahab, berkata Wahab ini adalah Wahab ibn Munabbih As-San'ani yang wafat pada tahun 110 Hijriah, panjang usianya. Beliau mengatakan, yatasha'abu minal ilmi, maka akan keluar dari ilmu, maksudnya seseorang akan mendapatkan dari ilmu asyarafu wa in kana sahibuhu daniya, kemuliaan walaupun orang tersebut, pemilik ilmu tersebut adalah orang yang dianggap sebagai orang yang hina, orang yang rendah, maka dengan ilmu dia akan mendapatkan kemuliaan. Wal izzu wa in kana mahina, dan dia akan mendapatkan kemuliaan walaupun dia dianggap lemah, dianggap hina. Wal qurbu wa in kana qasiyya, dan dia akan didekatkan walaupun dia itu orang yang jauh, manusia akan mendekat kepadanya. Wal ghina wa in kana faqira, kekayaan walaupun dia itu adalah orang fakir. Wal mahabatu wa in kana wadi'a, dan dia pun akan mendapatkan kewibawaan walaupun dia itu dianggap sebagai orang-orang yang rendah. Di dalam athar dari Wahab ini disebutkan kemuliaan ilmu, bahwasanya seorang akan mendapatkan kemuliaan di mata masyarakat, dia akan dihormati, dia akan didekati oleh para manusia, dia akan mendapatkan kekayaan, dan dia akan mendapatkan kewibawaan. Maka hal-hal yang demikian didapat oleh ahli ilmu. Sebagaimana murid-murid dari para sahabat, mereka adalah para hamba belian, mereka adalah budak belian, mereka adalah hamba sahaya. Akan tetapi ketika mereka
memiliki ilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun dihormati dan dijunjung oleh para manusia. Walaupun hal-hal yang demikian yang disebutkan oleh Al-Imam Wahabi bin Munabbih, bukanlah dengannya seseorang menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, tidak. Bukan. Bahkan apabila seorang motivasinya mencari ilmu supaya dihormati, supaya mendapatkan kemuliaan, supaya dia disegani, supaya dia pun mendapatkan kewibawaan, ketika dia mencari ilmu dengan maksud-maksud demikian, maka bisa jadi termasuk dari apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah." Siapa yang mencari ilmu, yang ilmu tersebut haruslah dicari dalam rangka mengharap wajah Allah. Ya, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu agama. Seseorang ketika mencarinya bukan karena wajah Allah, akan tapi ketika mencari ilmu dalam rangka supaya mendapatkan perkara-perkara dunia, mendapatkan harta, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, maka kata Rasulullah, dia tidak akan mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat kelak. Karena ini adalah ibadah yang besar. Ketika seorang beribadah dengannya, haruslah dalam rangka mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Wahabi bin Munabbih, ini siapa yang belajar, maka mau tidak mau akan mendapatkan hal-hal yang beliau sebutkan. Dan hal ini tidak boleh dijadikan sebagai tujuan utama ketika seorang menuntut ilmu. Athar yang berikutnya dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal salah seorang sahabat dan telah kita bahas sebagai ulamanya dari kalangan sahabat. Beliau masuk Islam usia beliau 18 tahun dan wafat pada tahun 18 Hijriah. Usianya 36 kalau nggak salah. Beliau mengatakan, ta'allamul ilma fa inna ta'alluma wa hasanah. Belajarlah ilmu, karena belajar itu, mempelajari ilmu itu adalah kebaikan. Wa talabahu ibadatun, dan ketika seorang mencarinya adalah satu ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, dan ketika seseorang mengingat apa yang telah ia dapat dari ilmu tersebut, maka itu adalah bentuk tasbih, pujian. Wal ba'thu anhu jihad, dan ketika seorang mempelajari, mencari ataupun mubahathah ataupun mencari ilmu, maka itu adalah bentuk jihad fi sabilillah. Wa badlahu qurbatin, dan ketika memberikan ilmu, maka itu adalah sebagai bentuk qurbah, sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah. Wa ta'imahu man la ya'lamu sadaqah, dan mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahuinya, maka itu adalah sedekah. Maka dari asar dari Mu'adz bin Jabal ini menunjukkan bahwasanya mencari ilmu, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kebaikan, termasuk ibadah, termasuk tasbih, termasuk jihad, termasuk sedekah, dan termasuk bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
maka didapat dengan seorang menuntut ilmu. Asar yang berikutnya, waqala al-Fudail ibn Iyad, dari Fudail ibn Iyad, berkata Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad salah seorang ulama yang besar yang wafat pada tahun 187 Hijriah di kota Mekah. Beliau mengatakan, معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء. Seorang alim yang dia mengamalkan ilmunya, yang dia mengajarkan ilmunya, maka akan diseru oleh penghuni langit sebagai pembesar yang diagungkan. Yani ketika mengajar seorang ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut dan kemudian mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia. Asar yang berikutnya dari Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 198 Hijriah di kota Makkah. Beliau adalah seorang yang telah belajar kepada Abu Ayyub As-Sakhtiyani wa Syu'bah al-Hajjaj, kepada Sufyan Ats-Tsauri, kepada Imam Malik ibn Anas, dan murid-murid Sufyan ibn Uyainah ini adalah pembesar ulama seperti Imam Ahmad, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Yahya ibn Ma'in, dan Imam Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Beliau mengatakan, Sufyan ibn Uyainah ini, arafa'ul nasi 'inda Allahi manzilatan man kana baina Allahi wa baina ibadihi wa humul anbiya'u wal ulama. Manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang antara hamba-hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perantara. Siapa mereka? Wa humul anbiya wal ulama. Mereka itu adalah para nabi dan para ulama. Mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka lah yang jadi perantara antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Bukan perantara ketika manusia beribadah kepada Allah, bukan. Perantara dalam rangka ketika para nabi dan para ulama menyampaikan apa-apa yang mereka dapati dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa penjelasan tentang halal dan haram, berupa penjelasan bagaimana cara mereka beribadah, cara manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua seperti yang sering kita ingatkan, tidaklah didapat dengan logika, tidaklah didapat dengan ketika seorang merenung, tidak bisa. Hanya didapat dari wahyu. Maka wahyu tersebut Allah berikan kepada para rasul, para nabi, yang mereka jelaskan kepada para manusia. Maka setelah para rasul dan para nabi wafat, yang melanjutkan tongkat estafet dalam rangka menjelaskan kepada manusia tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa? Para ulama. Sehingga dikatakan oleh Imam Sufyan, manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Bukan ketika mereka beribadah, bukan. Ketika apa? Menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan beliau pun mengatakan, Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala min an-nubuwah. Tidak ada seseorang yang mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia yang lebih afdal daripada kenabian. Ini yang paling afdal. Dan ini Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Pemberian ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak bisa orang itu dia melakukan riyadhah misalnya, dia bertapa, dia misalnya makan dengan makanan-makanan tertentu, tidak mau makan daging misalnya, kemudian dia menjadi nabi. Tidak, sudah kenabian sudah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ahli kalam mereka mengatakan kenabian itu bisa didapat. Adapun ahli sunnah wal jamaah mengatakan tidak bisa. Kenabian itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang Allah pilih. Wa ma ba'da al-nubuwati syai'un afdala min al-ilmi wal fiqhi. Adapun setelah kenabian, maka perkara yang paling afdal dari dunia itu adalah ilmu dan fikih. Hukum, ilmu tauhid, ilmu as-sunnah, ilmu yang berkaitan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya, baik Al-Quran ataupun sunnah, sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Ini adalah perkara yang paling baik, yang dengannya seseorang ketika mengamalkan akan mendapatkan predikat inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dunia. Manusia yang mereka sibuk dengan dunia, inna ahsaba ahli dunya al-amwal. Mereka sibuk dengan dunia, mereka sibuk mencari dunia, dan tidak menentukan manusia ini adalah manusia yang sukses, manusia yang luar biasa dengan apa? Dengan apa yang mereka capai, dengannya apa? Harta. Akan tapi seorang Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya manusia yang mereka mendapatkan karunia yang paling besar adalah apa? Al-ilmu wal fiqhu. Fatila, maka dikatakan kepadanya, aman hada, dari mana engkau dapatkan hal tersebut? Maka beliau mengatakan, anil fuqaha'i kullihim. Semua para ulama mengatakan demikian. Ini adalah perkara yang sangat masyhur yang disebutkan oleh para ulama. Tidaklah ada seorang alim yang beliau temui kecuali orang alim tersebut mengatakan dengan apa yang telah beliau katakan. Artinya ini adalah sesuatu yang maklum, sehingga beliau tidaklah menyebut satu persatu dari para ulama yang telah beliau katakan ataupun mengatakan kepadanya. Yang berikutnya adalah waqala Sahl ibn Abdullah At-Tustari yang wafat pada tahun 283 Hijriah. Beliau mengatakan, an arada an-nazara ila majalis al-anbiya man yanzur ila majalis al-ulama. Ma'rifu lahum dzalik. Siapa yang berkehendak untuk melihat majlisnya para nabi, maka hendaklah mereka ikut melihat kepada majlisnya para ulama. Fa'rifu lahum dzalik, maka ketahuilah untuk mereka keutamaan tersebut. Karena di dalam majlisnya para ulama menyebutkan tentang kesehari-hariannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau mengatakan satu perkataan, bagaimana sikap beliau, dan ketika membahas satu perkataan, apakah perkataan itu benar ataukah salah, yang menjadi patokan kebenaran itu apa? Perkataan Nabi, baik Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syafi'i,
Maka berkata Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, beliau bernama Muhammad ibn Idris, lahir pada tahun 150 Hijriah. Di kota mana, tahu nggak? Di kota Gaza, Palestina. Tahun dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah di kota atau di negeri Mesir. Beliau mengatakan, "Lam yakuni fuqaha al-hamiluna awliya Allahi falaysa lillahi waliyun." Jika para fuqaha, para ulama yang mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah wali-walinya Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memiliki wali. Artinya wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala mereka lah para ulama yang mereka mendapatkan walayatul khassah, kewalian yang khusus. Karena orang-orang yang beriman pada hakikatnya mereka adalah para wali. Inna awliya Allahi alladhina amanu wa kanu yattaqun, kata Allah. Sesungguhnya wali-walinya Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Maka para ulama yang mereka dengan ilmunya mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya mereka mendapatkan pertolongan dari Allah, mereka mendapatkan taufik dari Allah, mereka mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah para wali-walinya Allah. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan apabila mereka itu bukan wali-walinya Allah, saya tidak tahu lagi kalau ada wali di muka bumi. Wa an Ibnu Umar, dan dari Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Nabi, putra dari Umar bin Khattab yang wafat pada tahun 73 Hijriah. Beliau mengatakan majlisul fiqhin khairun min ibadati sittina sanatan. Majlis yang di dalamnya dibahas ilmu maka lebih baik daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 60 tahun. Maka athar ini adalah athar yang tidak kuat. Bahkan dicantumkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi bahwasanya athar ini adalah athar yang tidak sahih, lemah. Karena sudah menjadi suatu kesepakatan bahwasanya majlis ilmu itu lebih baik dari ibadah yang ibadahnya itu adalah ibadah sunnah. Itu menjadi suatu kesepakatan. Akan tetapi ketika disebutkan secara lebih khusus lagi bahwa ibadah tersebut lebih baik 60 tahun, 70 tahun, ataupun 80 tahun, maka membutuhkan dalil secara khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkataan Abdullah bin Umar ketika dinisbatkan kepada Abdullah bin Umar ini tidaklah sahih, akan tapi dhaif. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i dari perkataannya Abdullah bin Umar sampai 2-3 perkataan berikutnya menyebutkan tentang bahwasanya majlis ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri wafat pada tahun 161 Hijriah. Beliau mengatakan, juga Imam Syafi'i, "Laisa ba'dal fara'idhi afdalu min talabil ilmi." Tidak ada setelah perkara-perkara yang wajib ataupun fardu yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Baik itu menghadiri majelis ilmu
ataupun ketika seorang membaca kitab, maka ketika ia lakukan dalam rangka mencari wajah Allah, apa yang ia lakukan itu lebih baik daripada melakukan perkara-perkara yang sunnah. Hanya mampu dikalahkan oleh perkara-perkara yang fardu saja. Sehingga disebutkan bahwasanya wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam an utira qabla an anam." Khalili, yaitu Nabi Muhammad, mewasiatkan kepadaku supaya saya ini witir sebelum tidur. Kenapa witir sebelum tidur? Karena Al-Imam Abu Hurairah, sahabat yang mulia ini, muhaddits yang pertama dari kalangan sahabat, beliau pagi harinya sampai Rasulullah masuk ke rumahnya, itu ada di belakang Nabi, witir terus. Kemudian setelah Nabi masuk ke rumah istrinya, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk Abu Hurairah masuk. Setelah itu beliau merojaah apa yang ia dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hari itu sampai larut malam, sampai kemungkinan sangat kecil sekali untuk beliau itu salat malam. Sehingga diwasiatkan oleh Nabi kepadanya supaya sebelum tidur witir terlebih dahulu, karena Abu Hurairah kalau bangun kesiangan, capek, habis merojaah. Kesiangan itu bukan jam 9, bukan. Adzan subuh beliau baru bangun. Karena apa? Malamnya ini beliau merojaah. Dan apa yang dia lakukan lebih baik daripada orang yang qiyamul lail, kemudian di qiyamul lail yang nangis-nangis, dan apa yang dilakukan dengan menuntut ilmu itu lebih baik. Ini ketika ada perbandingan. Akan tetapi apabila talibul ilm menuntut ilmu, dia murojaah, mengulang-ulang pelajarannya, kemudian di sepertiga malam terakhir dia bangun dan bermunajat kepada Allah, menangis-nangis kepada Allah, maka itu adalah mengumpulkan dua keutamaan ini. Al-Zuhri ini adalah Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri yang wafat pada tahun 123 Hijriah atau 124 Hijriah, dan beliau adalah orang yang pertama menulis hadis ditulis ini yang pertama oleh Imam Zuhri, mengumpulkan hadis di satu kitab atas perintah dari Umar ibn Abdul Aziz. Karena kata Umar, ana khiftu aw khashitu durusal ilm, saya takut apabila hadis ini hilang, apabila itu dicatat dan dikumpulkan. Maka beliau memerintahkan Muhammad Shihab Az-Zuhri. Beliau mengatakan, ma'abidallahu bimithli al-fiqhi, tidaklah ada satu ibadah yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi dengan ibadah yang sangat besar seperti ketika seorang belajar ilmu, belajar fikih. Fikih di sini disebutkan yang dikatakan oleh Imam Zuhri tentang fikih di sini bisa memiliki dua makna. Bahwasanya fikih di sini maknanya menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar sekali artinya. Bisa juga artinya dengan fikih yang dikatakan oleh Imam Zuhri, yaitu meletakkan ibadah dan melakukan ibadah sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintah. Jadi ketika sholatnya sesuai dengan apa yang Allah perintah. Artinya ketika ada perintah dari Allah dalam ibadah, kita melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Maka ketika seorang mengetahui caranya dan melaksanakannya, maka itu adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang ke-16 dari Abi Dzar. Abi Dzar ini Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat as-sabiqin al-awwalin. Apa as-sabiqin al-awwalin? Ada yang ingat? Sering Anda ingat-ingat as-sabiqin al-awwalin. As-sabiqin al-awwalin sebutkan adalah 40 orang yang pertama beriman kepada Nabi. Itu as-sabiqin al-awwalin. Nah, Abu Dzar ini termasuk as-sabiqin al-awwalin. Disebutkan beliau kelima ataupun keenam. Beliau ketika datang ke kota Mekah dalam keadaan mengendap-endap, dan ketika datang ke kota Mekah tidak ada yang menjamu beliau. Selama 5 hari, 6 hari beliau berdiam diri di kota Mekah untuk mencari siapa Nabi itu. Beliau hanya minum air Zam-Zam saja selama 6 hari. Atau lebih, disebutkan 15 hari. Minumnya apa? Air Zam-Zam saja. Karena air Zam-Zam itu disebutkan apa? Makanan bagi orang yang mau makan, minuman bagi orang yang mau minum. Maka beliau minum air Zam-Zam saja, tidak pernah makan selain, tidak pernah minum air Zam-Zam saja. Dan ketika datang ke Nabi SAW, beliau sampai sangat gemuk sekali. Bukan kurus, tapi apa? Gemuk, karena minumnya Zam-Zam. Gemuk. Dan hadis ini tercantum dalam Sahih Muslim. Bukan malah nambah gemuk. Beliau wafat pada tahun ke-32 Hijriah di kota Rabzah, di daerah Rabzah. Dan Abu Hurairah, ahli hadis dari kalangan sahabat Nabi, yang wafat pada tahun 59 Hijriah. Keduanya mengatakan, dan apa yang dikatakan oleh keduanya ini adalah yang tidak sahih dinisbatkan kepada keduanya. Tapi saya katakan dalam rangka supaya antum mengetahui bahwasanya hal ini adalah tidaklah sahih. Babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilayna min alfi rak'atin tatawwa'. Satu bab yang kita ketahui dari perkara ilmu yang kita pelajari itu lebih kita cintai daripada kita sholat 1000 rakaat. Yang 1000 rakaat itu kita laksanakan dalam rangka sholat sunnah. Seperti dalam hadis, dalam asar sebelumnya, penetapan 1000 rakaat lebih baik dengan menuntut ilmu itu, maka ini membutuhkan dalil khusus. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu wa bila yuji aw lam yu'mal ahabbu ilaina min 100 rak'atin tatawwa'. Dan satu bab kita ajarkan dari ilmu ini kepada manusia, baik oleh manusia diamalkan ataupun tidak, maka lebih kita cintai daripada 100 rakaat yang orang tersebut melakukan dalam rangka melaksanakan sholat sunnah. Maka hadis Abu Dzar dan asar dari Abu Dzar dan Abu Hurairah ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Begitu juga asar-asar sebelumnya, 3 asar sebelumnya membahas tentang keutamaan ilmu. Maka dinyatakan bahwasanya ilmu dan menuntut ilmu itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih afdal daripada perkara ibadah sunnah. Maka disebutkan oleh Imam Ibn Jama'ah Al-Kinani rahimahullah, beliau mengatakan, wa qad dhahara bima qulna anna al-ishtighala bil ilmi lillahi afdalu min nawafil ibadati al-badaniyah. Maka telah nampak dengan apa yang kita katakan, bahwasanya ketika kita sibuk dengan ilmu karena Allah, itu lebih afdal daripada ibadah sunnah badaniyah. Lebih afdal, baik yang berkaitan dengan salat sunnah, puasa sunnah, bertasbih, ataupun doa, ataupun ibadah yang lainnya. Dia menyebutkan 6 sebab kenapa menuntut ilmu dan menghadiri majlis ilmu lebih Allah subhanahu wa ta'ala cinta daripada salat ataupun ibadah sunnah badannya. Yang pertama, lianna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu wan nasa wan nawafilu al-badaniyatu maqsuratun ala sahibiha. Karena manfaat ketika seorang menuntut ilmu
maka manfaatnya untuk dirinya dan untuk manusia ketika ia menyampaikan. Jadi bukanlah manfaatnya untuk dirinya saja, tetapi untuk yang lain juga. Adapun ibadah-ibadah sunnah badaniyah, maka faedahnya hanya kembali kepada pelakunya saja. Yang kedua, wali annal ilma musahhihun li ghairihi minal ibadah fahiya taftakiru ilaihi wa tatawaqqafu alaihi wa la yatawaqqafu huwa alaiha. Yang kedua, bahwasanya ilmu akan membenarkan ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan ilmu maka ibadah seseorang itu akan benar, dan dengan ilmu apabila seorang tidak mengindahkan ilmu, ibadah seorang itu akan hancur berantakan. Maka dikatakan ibadah-ibadah sunnah, bahkan ibadah-ibadah yang fardu, sangat butuh terhadap ilmu. Bahkan kesahihan dan keabsahan ibadah tersebut tergantung terhadap ilmu. Yang ketiga, wali anna al-ulama'a warathatul anbiya wa laysa dhalika limuta'abbidin. Bahwasanya para ulama yang mereka memiliki ilmu dan mengajarkan ilmu, mereka itu adalah pewaris-pewaris para nabi. Dan keutamaan ini tidaklah dimiliki oleh ahli ibadah yang mana mereka itu sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang keempat, wali anna ta'atal 'alimi wajibatun 'ala ghairihi fihi. Yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia supaya mereka taat kepada ahli ilmu, dan taatnya mereka kepada ahli ilmu adalah taat yang wajib. Karena Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama ketika kalian tidak mengetahui. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada para ulil amri, yakni di antaranya para ulama. Yang kelima, wa li anna al-ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibihi wa ghayruhu min an-nawafil yanqati'u bi mauti sahibiha. Yang kelima, bahwasanya dengan ilmu, maka ketika seorang memiliki ilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu, maka akhir dari ilmu tersebut, dampak dari ilmu tersebut, sisa-sisa dari ilmu tersebut, bekas-bekas dari ilmu yang ia lakukan, itu akan nampak walaupun dia telah meninggal dunia. Apa yang ia ajarkan dan manusia mengamalkan, dan kemudian orang yang mendengar darinya mengajarkan kepada anaknya, dan anaknya mengajarkan lagi kepada anaknya, maka orang yang pertama kali mengajarkan, ganjarannya tidak akan pernah putus. 3 hal yang ketika amalan tersebut ganjarannya tidak akan pernah putus. Di antaranya apa? Setelah orang mati, ilmun yuntafa'u bihi, dan ini dimiliki oleh ahli ilmu. Ada di antara amalan-amalan sunnah yang bisa dengan harta seorang memiliki fadilah tersebut, seperti wakaf. Akan tapi ilmu mencakup dengan aspek yang luar biasa. Wa ghairuhu minan nawafil yanqati'u bi mauti sahibiha. Adapun yang lainnya dari amalan-amalan sunnah, maka akan terputus apabila pelakunya itu telah wafat. Yang keenam, wali anna fi baqa'il ilmi ihya asy-syari'ati. Ketika seorang mengajarkan ilmu, belajar ilmu, dan mengamalkan ilmu, maka ia menghidupkan syariat. Bisa jadi ada syariat-syariat, ajaran-ajaran, hukum-hukum yang telah hilang. Dengan seorang belajar, mengetahui ini telah ditinggalkan oleh manusia, kemudian dia menghidupkannya. Wa hifdha ma'alimil millah, dan dengannya seorang menjaga syiar-syiar dari agama yang mulia ini. Sehingga dengan 6 hal ini menunjukkan dengan sangat jelas sekali bahwasanya ilmu, mencari ilmu lebih afdal daripada melakukan
ibadah-ibadah sunnah. Contohnya, ketika azan dikumandangkan, dan orang setelah azan dikumandangkan ada sunnah apa? Salat sunnah dua rakaat. Maka ketika kita dalam majlis ilmu, kemudian ada orang yang lebih memilih untuk salat 2 rakaat, melaksanakan salat setelah azan, dan dia meninggalkan majlis ilmu, maka dia telah menyelisihi apa yang kita sepakati tadi. Ini sunnah, akan tapi sunnah yang paling afdol itu adalah menuntut ilmu. Paham ya kawan? Paham ya? Apa bingung? Paham dah, mudah-mudahan. Udah panjang lebar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.